Malam hari ini kita sudah melihat bagaimana keseriusan Sentono Dalem Perdikan Macan di dalam bagaimana berkontribusi di dalam menjaga budaya Nusantara, wabil khusus budaya Mataraman, sebagai pewaris dari para leluhur Majan, sebagai peletak dasar Kabupaten Tulungagung di masa lalu. Para keluarga besar dari Sentono Dalem Perdikan Majan, juga tadi siang dari saudaranya Sentono Dalem Perdikan Tawangsari, juga Minong ya, ada satu lagi. Ini adalah contoh bahwa macan-macan di masa lalu anaknya jadi macan. Jangan macan anaknya jadi kucing. Masih mending macan anaknya jadi kucing, walaupun kecil masih mirip. Ada macan anaknya jadi curut. Ada macan anaknya jadi bebek. Kata politikus Jerman, kalau kita mau mengalahkan sebuah bangsa, nggak usah kita bawa senjata, cukup rubah sejarahnya, hancurkan mental-mental kesatrianya, bangsawannya jadikan kambing, bangsawannya jadikan bebek. Maka 1-2 generasi yang akan datang, kita bukan hanya akan menguasai daerahnya, tapi juga kita akan menjadikan para bangsawannya, kesatriannya sebagai para budak-budak mereka. Kata Sayyidina Umar, ummahatukum waladnakum ahrara fala takunu abidan li ghairikum. Ibu-ibu kalian melahirkan kalian dalam keadaan merdeka, maka jangan sampai kalian menjadi budak dari selain kalian. Makanya di dalam lagu kebangsaan kita, kata merdeka diulang-ulang. Merdeka, merdeka. Itu diulang-ulang kenapa? Untuk menumbuhkan di hati setiap bangsa Indonesia, untuk membangun jiwanya, baru membangun raganya. Apa yang disebutkan oleh Wage Rudolf Supratman, seorang muslim itu, bahwa yang pertama harus dibangun bukanlah raga, tapi yang harus dibangun adalah jiwa, cara berpikir, cara menatap masalah, cara melihat realitas. Ini yang harus dibangun. Konsep berpikir. Kalau kita berpikir kita bangsa merdeka, maka apa yang akan kita lakukan adalah sebagai orang-orang merdeka. Kalau kita berpikir bahwa kita adalah bangsa budak, bangsa terjajah, maka mental terjajah ini sampai kapanpun tidak akan membawa kemajuan bagi bangsa Indonesia dan negara yang kita cintai. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya Tudua. Bang Indonesia Raya, merdeka, merdeka, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tepuk tangan untuk Indonesia Raya. Indonesia dibangun atas 5 dasar yang kita sebut dengan Pancasila, yang digali dari budaya Indonesia yang telah lahir dari peradaban Nusantara ribuan tahun sebelum Pancasila itu digali oleh Insinyur Soekarno. 1 Juni Pancasila itu lahir, tapi sebenarnya Pancasila itu lahir dari budaya dan peradaban kita, leluhur-leluhur kita di masa lalu, yang kemudian dirangkum oleh Insinyur Soekarno. Pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, karena dari zaman dulu, sebelum adanya Islam, sebelum ada Kristen, sebelum adanya Buddha, sebelum adanya Hindu, sebelum adanya agama Konghucu, bangsa Indonesia telah bertuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum agama-agama ini diturunkan, sejak dahulu kala umat-umat Indonesia, bangsa Indonesia telah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan nabinya di zamannya masing-masing. Ini yang dikatakan oleh Profesor Dr. Agus Sunyoto, Ketua Les Bumi di PBNU yang telah meninggal dunia. Maka ketuhanan yang Maha Esa dijadikan sebagai sila pertama.
Sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa artinya kemanusiaan yang adil dan beradab? Bahwa seluruh manusia hidup di dunia ini, wabil khusus di atas tanah Nusantara, dalam pandangan kebudayaan, peradaban, dan negara kesatuan Republik Indonesia, semuanya sama. Tidak ada satu lebih unggul secara kemanusiaannya dari yang lainnya. Orang Jawa, orang Sunda, orang Batak, orang Aceh, orang Ambon, orang Makassar, semuanya sama di mata negara kesatuan Republik Indonesia. Semuanya dihormati dengan penghormatan yang sama, semuanya dimuliakan dengan kemuliaan yang sama, semuanya mempunyai hak yang sama, semuanya mempunyai kewajiban yang sama, semuanya mempunyai cita-cita yang bebas. Dia mau jadi apa, dia hidup di tanah Indonesia. Dia mau jadi DPR, silahkan. Tidak dilihat, yang suku Sunda nggak boleh jadi DPR, jadi kiai saja. Tidak, siapa saja yang hidup di tanah Indonesia bebas dia sesuai dengan prestasinya untuk menjadi apapun. Tidak ada di dalam undang-undang dasar kita, di dalam dasar negara kita, bahwa satu suku lebih tinggi dari suku lainnya di depan undang-undang dasar, di depan Pancasila. Semuanya sama, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini the founding father kita. The founding father kita tahu ketika menyusun Pancasila itu, bahwa di antara bangsa Indonesia yang merdeka itu ada orang-orang bukan bangsa Indonesia. Tapi bagi Indonesia, ketika merdeka dia ada di tanah ini, walaupun dia pengungsi, walaupun dia imigran, dianggap sama oleh negara kesatuan Republik. Kutune nohon kita. Harusnya terima kasih kepada bangsa Indonesia yang telah memperlakukan semua orang yang hidup di atas tanah Indonesia ini sama. Jangan kemudian merasa lebih tinggi dari bangsa Indonesia, pemilik yang sah tanah Indonesia ini. Betul? Siapa pemilik tanah Indonesia ini? Dia adalah putra asli Nusantara. Siapa putra asli Nusantara? 1 orang Jawa, 2 orang Sunda, 3 orang Aceh, orang Jambi, orang Bali, orang Palembang, orang Maluku, orang Kalimantan, orang Papua, orang NTB, orang NTT, orang Bali, orang Madura. Itulah putra putri asli pemilik Nusantara ini. Tidak boleh siapapun dengan tujuan apapun untuk menyingkirkan mereka, baik menyingkirkan secara jasad atau hanya secara kemuliaan. Kalau ente ingin barokah tinggal di atas tanah Nusantara ini, ente harus mau jadi budak putra putri Nusantara. Jangan mau jadi tuan, malah pewaris tuan rumah jadi budak. Unyil. Katanya kiai-kiai itu hanya pengawalnya para kabaib. Rokim. Katanya kiai walaupun dia hafal Fathul Mu'in, hafal Bukhari, dia kalaulah bersama dengan Habib Alwi Bodoh, maka Habib Alwi Bodoh ini lebih mulia dari kiai asal Tulung Agung 70 kiai. Unyil. Lihat saudara, itu yang ada di dalam kitab Maraqil Ubudiyah. Kata Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani, orang yang alim walam yantasib ilan nabi yafuqu ala man intasaba ilaihi sallallahu alaihi wasallam bi sittina darajah. Orang Tulung Agung yang bukan ngaku-ngaku turunan Nabi, tapi dia alim, mondok di Lirboyo, mondok di Ploso, jadi alim. Dia walaupun anaknya tukang kolektor di Tulung Agung, tetap dia lebih mulia daripada orang yang ngaku-ngaku turunan Nabi, tapi harus cium tangan itu dia. Walaupun dia ngaku turunan Nabi, kalau goblok cium tangan sama anak tukang kolektor lulusan dari Lirboyo. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Jangan betul-betul aja. Udah Habib cium tangan. Unyil. Presiden dicaci maki saudara. Betul apa tidak? Presiden udah selesai, biasa di demo. Ini kelakuan siapa itu? Itu bukan akhlak Nusantara.
Presiden kita Jokowi yang 10 tahun ini sudah memiliki jasa untuk saya terutama. Jasa apa? Saya dulu naruh anak di Gresik sebelum Pak Jokowi, belum ada tol, itu 2 hari 2 malam saudara, lewat Alas Roban. Sekarang dari Kresek sampai Tulungagung cuma 12 jam. Siapa itu? Pak Jokowi. Betul apa tidak? Lah sekarang udah selesai husnul khotimah di demo di Solo. Ini bukan akhlak Nusantara saudara, ini bukan akhlak Nusantara. Lihat itu siapa yang demo, close up wajahnya, ada wajah Mukibin itu. Betul apa tidak? Bukannya terima kasih dia yang demo lewat tol, tolnya dapat siapa? Betul apa tidak? Presiden Soekarno telah berjasa pada zamannya, betul. Presiden Soeharto banyak jasanya, walaupun juga kata Gus Dur banyak dosanya. Kata Gus Dur, Habibie banyak jasanya, Gus Dur radhiyallahu anhu wa ardo, apalagi 2 tahun kayak Umar bin Abdul Aziz, betul. Setelah Gus Dur Ibu Megawati banyak jasanya, SBY banyak jasanya, Pak Jokowi apalagi yang jelas itu adalah jalan tol saya jadi 12 jam sampai ke Tulungagung, itu aja saya mah. Undang-undang hari santri 22 Oktober itu dapat siapa? Lah kok tega-teganya udah selesai di demo-demo. Lihat itu yang demo, shooting close up wajahnya, wajah Kibin. Kalau ini kan cuma mantan. Kalau mantan udah ada cahaya-cahaya keris ini. Makanya ini sebelum pulang coba keris ini taruh di kepala masing-masing supaya hilang bener-bener itu sisa-sisa Kibinnya. Untuk apa? Untuk Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah. Jangan lama-lama, langsung hiduplah aja. Yang penting Indonesia hidup. Apa ciri-ciri orang hidup? Punya rasa. Orang hidup itu cirinya punya rasa. Kalau dia itu diberikan apa award, dia disanjung merasa senang, walaupun tidak cantik dibilang cantik seneng kan? Betul apa tidak? Kalau dia itu dihina marah. Kata Imam Syafi'i, man istughdiba wa lam yaghdab fa huwa himar. Siapa orang yang dihina-dina seharusnya dia marah, dia tidak marah, maka dia bukan orang tapi himar. Atau dia sama sekali tidak punya rasa, fahuwa hajar, dia bukan orang tapi batu. Lah sekarang saudara, dihina-hina, katanya lu datang ke sini bawa gula 1 kilo, kita sembelihin ratusan kambing. Kakek-kakek aneh datang untuk mencetak para kiai. Kalian datang ke sini bawa gula 1 kilo. Yeah. Lah ini kan aneh, nyetak kiai di mana, Bos? Siapa sih kiai di sini yang dicetak bener-bener datang ke dia terus diajarin jurmiyah, diajarin mulhatul i'rab, diajarin alfiyah sampai pinter baca kitab? Mana sih orangnya? Nggak ada, Bos. Wah, ini katanya dulu ngajinya sama Kabib, bukan kiai dulu itu, walaupun ketemu sekali ijazahin selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ajastu mobil tuh. Itu dia ngaku murid itu kiai zaman dulu. Hanya begitu doang ngajar-ngajarnya zaman dulunya. Tapi kalau pondok-pondok pesantren di sini yang santrinya 100, yang santrinya 50, apalagi yang santrinya banyak, ngajarin anak-anak kita jurmiyah, ngi'rab, narkib. Kalau di Banten namanya narkib, bahasanya bahasa Jawa. I'lam kalimah fil amar kudu jajam alamat jajami sukun fa'ila domir anta sejumlah fil fa'ila mahallalaham nayarab dari jumlah istinab nahwi wa huwa ma la yaqa'u jawaban anis su'al. Itu namanya narkib. Kalau ngi'rab bahasanya Arab, i'lam kalimatu fi'li amrin mabniyun ala sukuni wa fa'iluhu dhamiru anta wal jumlatu minal fi'li wa fa'ilihi istinafun nahwiyun. Allah Allah. Lah itu diajarin sama siapa? Kiai saudara. Bu, makan melulu. Gitu badan. Lah pengajian di masjid ngamplopin kiai 50.000 itu
kerasanya mahal amat, kiai cepat kaya kalau begini, betul apa tidak? Tapi kalau ngamplopin orang selawatan, yo itu sampai 120 juta, 200 juta itu kalau acaranya lebih gede. Mau itu agama ajarannya kemudian menjadi seperti di Andalusia. Tahu cerita Andalusia? Kenapa Andalusia itu kerajaan Islam yang dulu besar kemudian porak-poranda? Gara-gara solawatan. Bukan solawatan Allahumma sholli ala Muhammad, gara-gara syair-syair yang datang dari Irak. Jadi orang Andalusia kemudian menerima Islam yang awalnya ilmu pengetahuan, melahirkan Alfiyah Ibnu Malik. Siapa Alfiyah Ibnu Malik pengarangnya? Orang Andalusia, orang Spanyol. Kemudian dari Cordova, Spanyol, melahirkan imam ahli tafsir namanya Imam Qurtubi. Bukan Qurtubi Lebak, ini Imam Qurtubi asli. Tapi lama-kelamaan datang ini penyair dari Irak. Penyair dari Irak, kemudian pengajian-pengajian begini yang biasanya ngaji Fathul Qorib diganti dengan musik. Akhirnya agama Islam di Andalusia tidak lagi ilmiah, yang ada hanya memengan. Nyahon tuh memengan, main-main, begitu-begitu aja. Jadi agama kelihatannya semarak tapi kropos. Agama kelihatan semarak tapi kropos karena ilmunya tidak ada. Acaranya habis Isya jam 5 sudah datang gegelar, rebutan tempat, nggak sholat maghrib. Betul apa tidak? Kemudian sampai malam giliran kiai mau ceramah, baru ceramah 10 menit, gus udah mau dilanjutin selawatan lagi. Lah jadinya nanti umat Islam jadi goblok. Kalau goblok gampang untuk dikalahkan dan ditundukkan musuh. Bu, bah ini jangan kesinggung tukang marawis. Kalau ini makan enggak. Ini ngomong marawis saya nggak apa-apa, selawatan. Inna fil jannati nahran min laban li aliyin wa husainin wa hasan. Sekarang lagu itu diganti, bos. Udah denger? Inna fil jannati nahran min laban li ba'alwi. Ada lagunya, saya lihat di YouTube. Astagfirullahaladzim, ini kan karya orang, bos, karya orang. Inna fil jannati nahran min laban li aliyin wa husainin wa hasan hubu ahli baiti fardun indana. Apa terusnya itu? Sekarang diganti, bukan hubu ahli baitin fardun indana, bukan hubu ba'lawi fardun indana. Na'udzubillah. Ya Allah, silakan cari di YouTube, lagu itu sudah dirubah. Yughayyiruna al-kalima an mawadhi'ihi, merubah berbagai macam narasi, diksi, proposisi dari yang seharusnya. Limadza li syai'in ya'udu ilaihim, untuk sesuatu yang manfaatnya kembali hanya pada mereka. Pemalsuan lagu banyak. Untuk apa? Untuk mendoktrin bapak-bapak. Pak, kita harus menjaga. Makanya saya sangat senang dengan keluarga besar Sentono dari Majan, dari Tawangsari, Minong ya. Winong. Kalau dulu ada Jaka Sembung tuh Kinong. Ya. Kinong itu yang ikut Jaka Sembung dengan si buta itu. Ingat nggak filmnya? Kinong, ya kan? Bukan, Kinong itu anak kecil itu kan. Oh, berarti kiai nonton film dulu waktu kecil kan. Pulang-pulang digebukin nama abah tua. Bapak Ibu hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini sudah jam 11, ini Kiai Nawawi. Nah, ini lupa, ini ada Kiai Nawawi dengan Kiai Zainal, ini dari Klaten. Masya Allah. Ini Kiai Nawawi di pondok pesantrennya yang besar itu sudah mengadakan acara dialog tentang sejarah bangsa Nusantara juga.
juga termasuk dengan nasab Ba'lawi yang ngaku cucu Nabi, tidak terkonfirmasi dan terkonfirmasi nasabnya palsu kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah mengadakan beliau, ini para pengurus PCNU di Klaten, para pengasuh pesantren sudah mengadakan acara dialog bersama seluruh MWC di Klaten. Alhamdulillah, makanya di Klaten sudah kuat, kibin-kibinnya sudah mengering. Mudah-mudahan silaturahmi kita dengan ketua umum dari Perjuangan Wali Songo Indonesia akan ada manfaat untuk anak cucu kita ke depan. Kenapa? Kita bukan hanya mewariskan tanah dan air untuk anak cucu kita, tapi juga kita harus mewariskan kebanggaan mereka sebagai cucu daripada kita yang hidup hari ini. Kalau kita yang hidup di hari ini hanya mencium kaki-kaki orang yang tidak pantas dicium, bukan orang-orang yang mulia, maka anak-anak kita dengan semakin teknologi yang akan semakin maju di masa yang akan datang akan menganggap kita hanya para pecundang-pecundang saja. Bisa jadi nama bapak-bapaknya itu akan dicoret semuanya. Kenapa? Karena dia malu bapaknya dulu tidak ikut masuk PWI, bahkan jadi penentang. Nanti dulu apakah Utsman bin Yahya itu dicaci maki? Tidak, bos. Pada masanya biasa-biasa saja. Yang dicaci maki itu adalah para pejuang yang melawan Belanda itu di Banten 1888, yang dianggap pemberontak, yang dianggap pengacau keamanan. Utsman bin Yahya dan orang-orang kiai-kiai, ulama-ulama yang mendukung Utsman bin Yahya biasa-biasa saja, tenang-tenang saja. Tapi kemudian sejarah bicara lain. Orang yang hidup di hari ini menelusuri kakek-kakeknya, di mana kakek saya berada ketika itu. Apakah bersama Belanda? Apakah bersama para pejuang-pejuang yang menginginkan kemerdekaan bangsanya walaupun dihina dan dianggap pemberontak waktu itu? Ketika para pejuang Geger Cilegon 1888 mereka itu berjuang untuk memerdekakan bangsanya, mereka tidak pernah tahu kalau akan dilahirkan seorang Insinyur Soekarno pada tahun 1901. Tidak tahu. Mereka juga gelap, yang mereka tahu bahwa kami sedang dijajah dan kami tahu bahwa kami tidak mempunyai kekuatan yang cukup, tapi kami tidak mau nanti anak cucu kami menganggap kami sebagai pecundang. Maka hanya beberapa ratus orang mereka berani melawan pasukan Belanda yang puluhan ribu orang, yang dengan itu sebagian mereka dibunuh. Bahkan Kiai Qasid itu, Kiai Wasid itu dipenggal kepalanya, dikuburnya dipisah-pisah. Sebagian lagi seperti Kiai dari Tenara, Kiai Arsad Tawil dibuang ke Manado. Di sana dia dibuang menyebarkan agama Islam di Manado. Siapa yang menyangka kemudian Indonesia akan merdeka 1945? Ketika mereka berjuang tidak ada yang mereka tahu. Mereka ingin menunjukkan bahwa bangsa kami bukan semuanya cecurut, tapi ada macan-macan di sana. Dan hari ini macan-macan itu adalah mereka yang sudah masuk perjuangan Wali Songo Indonesia dari putra-putri Nahdlatul Ulama. Bukan hanya laki-laki, Bu. Yang ada di PWI itu ada pasukan-pasukan perempuan-perempuan. Dulu di Banten itu pasukan keraton Kaibon itu semuanya perempuan. Sri Kandi itu nggak boleh laki-laki. Kenapa? Sultannya pencemburu, nggak boleh ada prajurit laki-laki di keraton Kaibon yang punya keputrian itu. Harus semuanya pendekar wanita. Dan sekarang pun PWI ada PWI pendekar wanitanya. Maka jangan hanya bapak-bapak dan adik-adik serta kakak-kakak yang masuk PWI, istri-istrinya baik yang satu, yang dua, yang tiga masukin semua sama PWI. Kiai, nanti dulu Kiai, maaf, kalau yang satu nggak ada masalah. Tapi kalau yang dua ikut semua nanti gulat ya. Iya juga ya. Devisinya harus dipisah. Ini devisi apa, ini devisi apa, biar rapatnya nggak bareng. Setuju? Setuju apanya nih? Rapatnya apa istrinya dua itu? Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih kepada panitia. Semangat PWI, insya Allah hidup kita barokah. Insya Allah hidup kita manfaat. Insya Allah Allah akan berikan rezeki yang banyak untuk kita semua. Saya sudah menulis sebuah buku dengan judul Buku Saku Habaib Bukan Keturunan Rasulullah. Silakan di-download dan itu boleh untuk
apa perbanyak, itu bahasanya saya bikin bahasa sederhana agar mudah dipahami. Kemudian saya juga membuat buku Ratib Al-Jailani. Ratib Al-Jailani itu bisa di-download juga, sudah saya serahkan kepada panitia, nanti bisa untuk diminta. Di dalamnya ada Ratib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, di dalamnya ada wiridan kekayaan yang cepat sekali duduk baca, insya Allah Allah akan memberikan kekayaan kepada siapa yang mengamalkannya. Itu namanya wiridan rizki untuk kita dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Yang ketiga adalah wiridan hijib nasar Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani untuk mengalahkan musuh dan membuat kita itu